rumah kami masing-masing. Tapi kami sangat percaya Engkau Allah yang sanggup mengubah atmosfer yang ada, sehingga kami benar-benar dapat menikmati kehadirat-Mu dalam setiap ibadah yang ada. Nama Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Kita tetap terus mau merasakan bagaimana kekuatan pemeliharaan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Di tengah situasi kondisi yang ada, kita mau bersyukur dan tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya kita punya Allah yang mengerti dengan segala keadaan keberadaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita tetap terus nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan kehadiran Tuhan itu yang tetap terus kita mau butuhkan. Kita percaya Tuhan Maha hadir dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan Tuhan tak pernah berdusta. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Takkan dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Nyanyi dengan beriman, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia yang tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Pada Tuhan Yesus, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita mau renungkan pujian ini sejenak, sambil kita merenungkan bagaimana kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin setiap dan keberadaan kita saat ini berbeda. Bahkan hati kita, pergumulan kita saat ini berbeda. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan yang tidak pernah berbeda. Dia yang selalu sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita imani, kita pegang itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin harus menghadapi segala keadaan apapun saat ini. Mungkin ibu saudara yang mengikuti ibadah dengan kondisi tubuh yang kurang fit, mungkin dengan hati yang penuh berkecamuk dengan masalah, dengan segala keadaan yang ada saat ini. Ada rasa bimbang, ada rasa ketakutan mungkin dalam setiap kehidupan kita, hati dan pikiran kita. Nah, kita dalam setiap kehidupan kita. Dan kita, karena kita tahu kita punya Tuhan yang mempunyai hati mengerti keadaan kita. Tuhan yang mempunyai mata melihat setiap keadaan kita, punya telinga yang mendengar seruan doa kita. Maka Tuhan Yesus bekerja dalam setiap, karena Tuhan kita hadir. Kita saat ini berserah pada Tuhan Yesus, percayakan namanya yang kuasa, nama yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Ajar kami Tuhan, tetap terus mengenal Engkau lebih lagi, karena kami percaya Tuhan yang mengerti setiap keadaan keberadaan kami saat ini. Tuhan yang sanggup membawa kami pada satu kemenangan di dalam Engkau, sehingga kebahagiaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Beri hatimu saat ini di hadapan Tuhan, dengan kerinduanmu saat ini di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan sama kerinduan Tuhan, kita memuliakan nama Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Haleluya. Haleluya Yesus. Nyanyi dengan sungguh, nyanyi dengan penuh iman dan keseriusan dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah, sebab Dia Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Katakan Dia mengerti keadaan negeri saat ini. Oh, amen. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang
yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu hal yang Dia minta agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala mengawali doa ibadah kita saat pagi menjelang siang hari. Kasih-Mu yang besar mengalir di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami tetap merasakan betapa Engkau Allah yang tetap ada bersama dengan kami. Di tempat ini ataupun di rumah, Kau melihat keberadaan umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu boleh bersama-sama kami di tempat ini bersatu hati naik ke hadirat Engkau, satu puji-pujian yang sukacita, yang penuh dengan hormat kepada Engkau, yang akan kami alirkan naik ke surga nanti ya Tuhan. Betapa puji-pujian persembahan kami menjadi satu korban yang harum di hadirat Engkau, karena kasih-Mu yang tetap Engkau alirkan di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, karena kekuasaan-Mu, sehingga dimanapun umat-Mu berada, kami yang di sini, di rumah ya Tuhan, atau di seluruh muka bumi ini, yang sedang menaikkan pujian atau yang mau menaikkan pujian kepada Engkau, kiranya hal-hal ini menjadi satu yang menyenangkan Engkau, yang menyukakan Engkau. Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi yang akan membuka mulut memuji Engkau, yang dari hati meninggikan Engkau, pujian dan hormat bagi Engkau. Aliran dari surga juga dengan penuh kuasa mengalir kepada setiap jiwa-jiwa, memberi kekuatan, memberi kesukaan, memberi pemulihan, kemerdekaan, kelepasan dari dosa-dosa, keterikatan dari hal-hal yang mengikat hidup mereka, entah sakit penyakit, entah permasalahan pergumulan apapun yang ada dalam hidup umat-umat-Mu. Kalau kami menaikkan pujian dengan kesukaan, dengan hati yang terdalam untuk memuliakan Engkau, maka kasih-Mu yang penuh kuasa itu juga akan memulihkan setiap kami yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami mau Engkau berhadirat dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kami semua benar-benar dilayakkan untuk memuliakan Engkau. Engkau memberkati setiap umat-umat yang sungguh-sungguh mengambil bagian untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Berkat-Mu boleh dirasakan, boleh dinikmati dan disukai oleh kami semua. Nah, kami tahu ya Tuhan, saat kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, Engkau disukakan. Maka Engkau Allah yang mempedulikan segala keberadaan kami, tidak membiarkan kami terpuruk, tidak membiarkan kami menderita, tidak membiarkan kami kecewa. Engkau mengangkat kembali kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau tolong supaya semua kami sungguh-sungguh bisa memuliakan Engkau. Berkat dan urapan-Mu tetap tinggal di dalam hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Engkau tolong kami semua, kami pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, semua umat-umat-Mu bersehati, undang Engkau untuk ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Puji-pujian firman yang akan kami dengar menjadi sesuatu yang membuat kami lebih mengasihi Engkau, lebih takut akan Engkau, menghormati Engkau, mengasihi Engkau, dan Engkau juga yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, tetap terus mengalirkan kasih dari surga itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami akan muliakan Engkau, memberkati setiap apa yang akan kami jalankan dalam ibadah ini, pimpinan dan kuat kuasa Roh Allah yang menuntun dan memimpin kami semua, sehingga kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang masih di tempat ini atau mungkin yang masih
di rumah kita mau bersyukur. Dan kita tetap terus, kalau diperkenankan tetap terus berdiri, kita mulia namakan nama Tuhan, dan sukacita Tuhan tetap terus mau melimpah dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Diceritakan perbuatannya, diceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan maha besar, maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Diceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan besar dan terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang maha besar, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Apa yang menjadi penghalang kita ketika kita tidak mau memuji nama Tuhan? Ada kejenuhan, ada kebenaran, atau mungkin ada hal yang mungkin merintangi kehidupan kita. Namun kita tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasanya yang dapat menghancurkan segala sesuatunya. Dan kita mau menceritakan perbuatan tangan Tuhan di antara segala bangsa. Amin saudara, puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, bukan oleh kuat dan gagah kita dapat diselamatkan. Haleluya. Dengan iman percaya kita lakukan perkara Tuhan yang begitu besar. Bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Ada satu pun dapat menghalangi. Bukan oleh kuat, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh rohnya. Bukan oleh kuat dan gagah, bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah kita disembuhkan. Tak ada satu pun yang dapat menghalangi. Bukan oleh kuat
bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali. Ku akan terbang tinggi, bagaikan Raja Wali. Ku atasi badai hidup, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung-gunung, bagaikan Raja Wali. Ku atasi semua, bukan oleh kuat, bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah kita disembuhkan. Tak ada satu pun yang dapat menghalangi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, ku akan terbang tinggi, bagaikan Raja Wali. Ku atasi badai hidup, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung-gunung, bagaikan Raja Wali. Ku atasi semua, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali. Ku akan terbang tinggi, bagaikan Raja Wali. Ku atasi badai hidup, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung-gunung, bagaikan Raja Wali. Ku atasi semua, bagaikan Raja Wali. Ku atasi semua. Amin. Kita percaya dengan kekuatan Tuhanlah yang memampukan kehidupan kita menghadapi segala keadaan apapun. Dan kita mau imani segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Yang masih kuat berdiri, silakan berdiri. Kita tetap terus biar mata iman rohani kita tertuju pada Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian. Mata Tuhan tertuju, yang takut padanya. Haleluya. Mata Tuhan tertuju, yang takut padanya, kepada semua orang yang berharap padanya. Kasih setiamu Tuhan menyertai aku. Kami hanya memohon, kami hanya berharap padamu. Katakan mata Tuhan tertuju, yang takut padanya. Mata Tuhan tertuju, yang takut padanya, kepada semua orang yang berharap padanya. Kasih setiamu Tuhan menyertai aku. Kami hanya memohon, kami hanya berharap padamu. Katakan kasihnya, setianya menyertai aku. Penolong, perisai di dalam hidupku. Kasihnya, setianya menyertai aku. Penolong, perisai di dalam hidupku. Nyatakan pada Tuhan, mata Tuhan tertuju, mata Tuhan tertuju, yang takut padanya, kepada semua orang yang berharap padanya. Kasih setiamu Tuhan, setiamu Tuhan menyertai aku. Kami hanya memohon, kami hanya
berharap padamu, kasih-Nya, setianya menyertai aku, penolong, perisai di dalam hidupku. Kasih-Nya, setianya menyertai aku, penolong, perisai di dalam hidupku, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Haleluya. Dia menjadi penolong, perisai dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berserah, memohon, berharap kepada Tuhan, biar semua Tuhan yang bertindak dalam setiap hidup kita. Dan hati kita tetap terus mau tertuju pada Tuhan. Ketika kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita mau imani, kita punya Tuhan yang mengerti. Kita punya Tuhan yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Walaupun terlalu banyak hal yang saat ini mungkin kita hadapi, negara kita hadapi, namun kita mau tetap percaya. Bersyukur adalah satu kata yang benar-benar Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Lakukan dengan segenap hati kita. Firman Tuhan membawa hidup kita saat ini tetap beriman di dalamnya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kita tetap terus mau cari kehendak Tuhan dalam hidup kita saat ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah beri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah
sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Haleluya. Syukur kami Tuhan. Saat pagi menjelang siang ini Tuhan, kami kembali ada di rumah Engkau. Satu ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan tetap menyertai kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami ya Tuhan, bahkan kami yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, sehati memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami sungguh bersyukur berlawatan Engkau, penyertaan Engkau. Kalau kami boleh ada karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini Tuhan, kalau kami boleh mengingat bagaimana segala perkara-perkara ada di dalam dunia ini, bahkan ada di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Tapi Engkau tetap peduli dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kalau kami boleh ada karena kemurahan-Mu yang ada menderai kami ya Tuhan. Pada dari itu Tuhan, saat ini kami sehati memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau yang senantiasa ada dalam kehidupan kami yang kami perlukan ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam menghadapi apapun di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya Engkau-lah pengharapan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami hati dan pikiran kami biarlah Roh Kudus yang menguasai saja. Kalau ada hal-hal Tuhan yang dapat menghalangi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini ya Tuhan. Bahkan di setiap hati pribadi lepas pribadi. Dan kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi yang mendengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, bahkan menjadi pengharapan ya Tuhan hanya kepada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau keadaan seperti ini pun Tuhan masih memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Semua anak kebaikan Engkau menyertai kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dapat memperluas terus kerajaan Engkau dimanapun berada ya Tuhan. Mari Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, satu pujian yang memberkati kita saat ini. Dan kita akan bawa persembahan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
yang tak pernah timbul di dalam hati, semua diserahkannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pujian sampai sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan, kita kembali bersekutu 4 minggu PKM darurat ya. Jadi ditambah 3-4 hari ini hari terakhir, kita berdoa jemaat ya yang ada sini, yang di rumah pun yang udah kangen ibadah di onsite ya, di sini lagi kita banyak berdoa ya. Dan minggu depan ceritanya lain. Sebab memang lain ya, namanya di rumah sama di sini kan ya terus sendiri. Tapi saya hargai apapun ya putusan dari pemerintah, karena beliau juga disebut wakil Tuhan ya, dan kita pun hormati peraturan yang gak susah ya kita lakukan, cuma tinggal sabar aja ya. Jadi kita berdoa sekarang peraturannya mungkin PPKM-nya level 1, level 2, level 3, level 3, level 4 ya, itu ada di baca saja ya, gini ya. Misalkan Tuhan tolonglah umat Tuhan, ambil waktu ya, jangan misalnya protes sama pemerintah ya, kalau pernah berdoa ya salah juga. Doain kita juga tertib, kalau masyarakat tertib, semua tertib, kita tertib jalan ya. Jadi pemerintah juga mengikuti WHO ya, yaitu Badan Dunia tentang Kesehatan. Jadi nggak sembarang juga ya mengadakan peraturan-peraturan. Jadi mengikuti aturan kesehatan dunia. Itu sebabnya mari kita tetap berdoa ya. Rinduan saudara beri jawaban buat Tuhan bekerja. Baik, kita akan lihat dulu garis besar yang kemarin minggu lalu. Silakan ditayangkan. Kita minggu lalu belajar dari 5 lawatan Tuhan ya. Silakan tampilkan. Ya. Ini garis besar yang kemarin ya. Pertama, kata lawat itu artinya mendatangi ya. Mencurahkan atau melihat ya, melawat kayak orang besuk begitu, mengunjungi ya. Yang pertama kita sudah pelajari itu, yang pertama kepada Nuh, yang melawat ke dunia Nuh pada saat itu bagaimana, khususnya orang-orang di zaman Nuh ya, kejahatannya sudah memuncak ya, dosa mencapai klimaksnya, seluruh dunia mati. Saat itu belum banyak kayak gini ya, saya pikir tuh cempea kebagian gak ya? Mungkin belum ada cempea kali ya, dan seluruhnya kena ngambang karena yaitu tidak menurut firman Tuhan melawan. Kemudian lawatan Tuhan terjadi pada zaman Lot. Dia sudah diberkati secara materi khususnya yang disebut dosa Sodom dan Gomora, yaitu yang sesama jenis ya, hubungan lesbi atau homo, dan kota itu pun tidak bertobat. Tidak ada 10 orang pun ya, sebab sudah tuker-tukeran begitu. Kata Abraham, kalau 50 bagaimana yang bertobat? Ya, tidak dihukum. Turun sampai 10. Ya, tapi nggak ada. Puji Tuhan dicempel lebih dari 10. Kalau nggak dibakar juga. Ya, makanya pentingnya anak Tuhan di dalam satu komunitas ya.
di tempat mana kita berada. Kemudian yang ketiga, Tuhan melawat Musa, khususnya karena ya di Mesir luar biasa, Israel ditekan dan banyak yang mati, saya yakin. Apalagi tiap-tiap baby yang jenis kelamin laki-laki harus dibuang. Ya, melahirkan laki-laki dibuang, kan bayangin sama saudara. Banyak tangisan sudah pasti ya, dibuang, banyak darah pasti sungai tersebut ya. Kita tahu dengan iman Musa 3 bulan disembunyiin. Padahal peraturan. Ya. Aduh hebat, saya bilang Tuhan luar biasa. Tapi namanya baby, tambah lama umurnya, tambah suaranya ya kedengeran. Nah, dengan iman dilepaskanlah, larungkanlah ya sungai ini dengan tentunya perangkat yang sudah dibuat seperti perahu kecil. Ngintip Miriam dari jauh-jauh, ada istri atau anak dari Firaun ya, melihat itu mandi dia dibuka, wah anak ini menimbulkan belas kasihan, dirawat singkat cerita dan akhirnya dibesarkan ya anak asuh di Mesir. Yang panjang lah kalau cerita ya. Singkat saja bagaimana Mesir menjadi kekuatan superpower hebat luar biasa ya, dan kita tahu Musa rasanya susah tinggal di negeri orang, apalagi yang nggak kenal Tuhan. Dia bilang lebih baik aku mati bersama bangsaku daripada di sini. Ya, hidup secara glamor, secara materi, tapi tidak selamat secara rohani. Kita tahu peristiwa itu ya. Nanti tidak dilepaskan, Mesir menjaya terus. Terkenal kutub yang terkenal ya 10 tulah. Baru yang ke-10. Tiap anak sulung hewan ataupun manusia khususnya mati. Sebagai tangisan luar biasa. Dilepaskan Israel. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian lawatan yang keempat dari zaman Yunus. Khususnya profilnya Yunus, ya kita sudah tahu itu. Di kota Niniwe dia harus nginjil tapi tidak sampaikan. Nah, dia tahu bakal ke depannya orang Niniwe jahat lagi. Tuhan kan nggak perintahkan begitu. Pokoknya kalau ada orang bertobat, layani saja. Jangan mikir terlalu jauh. Ya. Apa kita akan bertobat terus kan nggak tahu juga. Ya, layani. Akhirnya dimakan ikan, dan ikan itu pun yang menghentar, memuntahkan Yunus ke Niniwe. Jalan Tuhan selalu sempurna, ya nggak mungkin jadi mungkin karena di Niniwe dikatakan tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, artinya kebenaran dan dosa nggak tahu. Wajar Allah turun. Oh kita pada tahu ya, ini dosa, ini benar. Ini nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa begitu. Nah, Allah memberkasi turun. Dan yang kelima, yang hari-hari terjadi, ya seluruh dunia, khususnya kita di Indonesia dari bulan Maret sampai sekarang, bahkan bervarian kata ya. Wah, saya pikir luar biasa. Ya dunia, kata 1 Yohanes 2 ayat 17, Lukas 21 ayat 33 sedang lenyap. Ya, makanya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, wajar. Kalau nggak lenyap-lenyap, ya, bukannya Allah ingin melenyapkan, manusianya sebenarnya yang ingin dilenyapkan. Karena perbuatannya terlalu enak. Dikasih tahu tidak bertobat, dikasih tahu melawan. Ya Allah pun tidak bisa mentolerir lagi. Dia memang sifatnya kasih, tapi dia juga adil. Dia adil, dia kasih. Makanya jangan heran ya. Ya lawatan Allah memperingati kita manusia yang mendatangkan pertobatan atau hukuman. Ya, di lawatan itu Tuhan terjadi 2 hal. Bisa itu pertobatan, kalau dengar bertobat, berkat, keselamatan. Tidak bertobat, kutuk, hukuman, neraka selamanya. Pilihan ada pada saudara. Ya dong, pada kita, terserah mau yang mana. Ya, kita mau terima lawatan dari Tuhan yang memberkati, yang menyelamatkan. Baik. Kita belajar hari ini tentang berkat yang saya terima juga dari guru saya masih belajar terus, nggak ada habisnya. Belajarnya apa? Judul kita hari ini adalah hindari maut, menghindari maut, malah dikejar maut. Gampang kan ngapalin ya? Kita baca, kita ulangi sama-sama. Soalnya pada ngomong ya, Margaret tolong. Kita ngomong sama-sama. Menghindar dari maut, malah dikejar maut. Saya ulang. Menghindar dari maut, matian, malah dikejar maut. Atau bagaimana ini?
Kita lihat di firman Allah. Sama-sama saudara baca. Tolong bacakan. 1 Samuel pasalnya yang ke-27, kita akan banyak baca. Ayat 1 sampai 12. 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12. Semua ya, yang online ibadah di rumah saya baca juga, sama-sama kita baca ya. Kita seperti di rumah Tuhan saja, jadi gak jauh. Ayat 1 sampai 12. Sama-sama kita yang di sini semua baca ya. Khususnya pada Margaret, ada terdengar yang di rumah. 2, 3. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, Mhm. bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Mati. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maoh, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihan-Mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba-Mu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, "Di tanah Negeb Yehuda," atau "Di tanah Negeb orang Yerahmeel," atau "Di tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud." Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Terima kasih. Kita sudah baca satu bagian dari kisah ini. Apa yang kita pelajari? Yang pertama dalam pasal ini ya, 1 Samuel 27 ayat 1 sampai 12 khususnya. Kita tahu bagaimana Daud dengan ke-600 pasukan tentaranya ini dalam pelarian. Ya, saya ulang baca di sini, dikatakan begitu. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada satu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Selintas baik ya, menghindar kan? Ya dong. Saya juga pikir, wajar nama kita kan cari hidup ya. Kalau bisa masih hidup ya kabur lah gimana. Ya. Kita tahu saudaraku, untuk menjadi raja, Daud itu sukar. Nggak langsung jadi raja.
alami hal yang sukar dulu. Ya. Misalnya kita perhatikan pada pasal-pasal sebelumnya kita bisa lihat bagaimana dia harus kalahkan kakak-kakaknya. Maksudnya bukan bunuh, bukan ya. Waktu Samuel datang kan, mana anak-anakmu Isai? Nih, satu wow, pada ini ya, kan kata sama ya kakak Daud ini kuasa sampai sekian. Bukan ini kata Tuhan. Masih ada enggak Isai? Ada. Tuh di padang lagi menggembalakan domba 2-3 ekor. Tapi sono dilupakan kayaknya. Bawa itu. Bawa ke sini. Ternyata ini pilihan Tuhan. Langsung Tuhan bilang ke Samuel, Samuel, ya, lantik dia, urapi dia. Ya, dulu lambangnya pakai tanduk domba ya, diisi oleh minyak. Sahlah dia menjadi raja, walaupun belum memerintah. Nah, mudah mengalahkan reputasi kakaknya itu. Mungkin ada yang itu, kenapa sih Nabi kok pilih dia? Saya kan tentara. Terus Daud itu tentara semua loh. Cuma Daud yang tukang angon, tukang penggembala. Kan wajar ya kalau tentara kan udah disiplin, ya kuat. Pokoknya udah dapat diandalkan lah ya. Korea belakang kan, ya bangun mungkin kesiangan. Kalau tentara, siap. Dipukul, siap. Saya lihat nggak disiplin di waktu di televisi ya. Ada yang nggak benar lihat tempat tidurnya. Push up 50 kali. Jadi gara-gara apa? Naruh selimut nggak rapi. Ya ampun ya. Tentara tuh nggak boleh. Harus apa? Rapi. Amin. Tentara khusus. Boro-boro. Saya belajar. Bagus juga ya. Cuma naruh selimut tuh. Kemana datang? Bisa. Push up ya. Di sini mah enggak ya. Belajar taat sih. Itu enggak ada salahnya, bagus ya. Itu saya lihat begitu. Memang aslinya begitu, harus begitu disiplin, ya. Tidak dipilih yang bagus ini. Yang dipilih siapa? Daud. Ya. Selanjutnya kita tahu ada kasus kan di mana seluruh ya Israel termasuk kerajaan Saul saat itu enggak berdaya ketika menghadapi tantangan raksasa besar yang namanya Goliat. Semua jiper. Tahu ya jiper ya. Jiper itu belum perang udah gini, itu jiper. Ya. Lawat kalau jiper kita nggak bisa berhadapan perang. Semua ngumpet. Oh, mana barisan Israel? Katanya hebat, orang Islam jago. Hadapi aku. Kata Goliat ya. Semua takut. Mungkin kita juga takut kali ya pada saat itu suara menggelegar, tinggi besar. Ya. Semua tiap hari dihina, mana Allahmu, mana Pak kirim sama aku yang paling jago, kalau aku mati kami akan ikut kamu, kami menyerah. Wow, diem semua. Saul juga diem. Tahu, saya nggak langsung ya. Daud disuruh ayahnya bawa bekal buat kakaknya yang tentara. Daud nggak tahu ada masalah yang sedang dihadapi oleh pasukan Saul ya, sedang dihina dia. Ada apa ya kok sepi-sepi amat? Kakaknya sampai marah-marah, ngapain kamu kesini? Mau nonton kami perang ya? Siapa tuh menghina nama Allah? Berani. Kamu berani ya? Wah, pokoknya sudah cerita. Saya berani karena Tuhan. Saya pakai bahasa bebas ya. Benar kamu? Saya lapor raja. Ya. Laporin. Raja ada berani. Lawan tuh raksasa Goliat. Siapa? Anak muda. Nggak tahu itu adanya. Ya Yoab dan Syoma sebagainya ya. Pokoknya nggak tahu lah. Saul juga. Kamu berani? Betul. Saya berani hadapi itu. Walaupun dia tahu bukan keberanian Daud ya, ada kuasa Allah dalam dia. Ini pakai bajuku, pakai tentara, kamu kan pakai begini. Nggak cocok loh, pendeta mau perang gimana? Pakai baju perang ya. Pakai semua lengkap, dipakein, malah nggak bisa jalan. Beratan.
Udah nggak usah laku. Pakai gini-gini aja. Singkat cerita, diambil 5 batu licin dari sungai, berhadapan. Keluarlah panglima Israel yang remaja kecil. Ya, kata Saul yang gini, ditiup, jatuh. Ya, memang begitu keadaan Saul. Singkat cerita, memang kita tahu bagaimana penghinaan yang luar biasa dari Goliat. Suara menggelegar. Dia bilang, kamu datang bawa tombak, bawa alat perang. Aku datang di dalam nama Allah Israel. Hei kamu yang tidak bersunat, ya Allah menyertai aku akan kalahkan. Hah? Gak mungkin. Pulang saja kamu. Wah, terjadilah perdebatan. Singkat cerita, Allah memakai Daud ya dengan tali pengaliannya, lalu dilepaskanlah perang ya, siap. Karena kalau saya yakin benar, kalau bukan Tuhan, nggak bisa kena ya keningnya sampai kuat masuk dan burak. Kempis corak. Yang lemah, yang takutlah sebagai bangkit. Pasukan Goliat lari kacar-kacir karena pahlawannya sudah dikalahkan. Ya, lalu timbul tentunya pujian-pujian, ya nggak? Wah, Daud diangkat, kepalanya Saul udah dipotong kan, terpisah di badannya. Ya, lalu mulai para penari-penari tamborina, wah memuji-puji. Daud membunuh, Saul membunuh beribu-ribu, tapi kalau berlaksa-laksa, wah ramailah, semua yel-yel, ya, sukacita. Karena pahlawan dari Filistin sudah habis. Sekarang timur pahlawan baru, Daud dimuliakan, diagungkan, akbarkan. Ya. Wah, yang jadi masalah sekarang apa? Ada timbul iri hati ya. Padahal ini kan reputasinya udah bagus, ya menolong, menyelamatkan bangsa Israel. Malah Saul ya, wah saya udah mulai turun nih pamornya, udah mulai nih Daud. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya, ada iri hati. Singkat cerita, Daud memang sudah dilantik, tapi apa kata firman Tuhan? Dia harus hadapi musuh terberat. Yang kita tahu akhirnya kan jadi mantu ya. Mantu siapa? Saul ya. Mantu kan sama mertua udah saudara, anaknya, ya kan? Jadi semua jadi berubah. Ada hati benci, ada hati iri. Inginan Saul hanya ingin membunuh Daud. Berapa kali ya Saul ada kesempatan oleh Daud untuk dibunuh, tapi Daud ngerti, tahu persis orang yang diurapi Tuhan. Bahasa bebas gini, itu urusan Tuhan sama dia, bukan urusan saya. Nggak ada hak saya untuk melenyapkan nyawa. Walaupun ya Yoab ya stafnya dari Daud, panglima, bunuh aja sama saya raja, jangan. Tidak boleh. Kalau aku mau gampang. Jangan coba-coba menjamah apalagi membunuh orang yang diurapi Tuhan. Itu pelajaran indah buat kita juga ya. Ini urusan Tuhan sama Saul, bukan urusan kamu. Jadi tiap hari dikejar. Makan bersama, ngumpul, ambil tombak. Waktu makan bersama, akhirnya Saul, nah ini nih depan mata. Tapi Tuhan yang menghindari, Daud lari. Tiap hari maut. Tiap hari serang maut. Jadi hidupnya nggak enak ya. Siapa yang enak? Daud jadi raja itu nggak enak, gak mudah. Lari sana dengan pasukan, lari sini. Sampai punya pasukan 600 itu kan. Orang yang 600 ini bukan orang baik-baik. Orang jelek-jelek reputasinya, maling. Ya, pencoleng, pencopet, orang-orang brengsek. Tapi Daud tambung dia. Saya bilang nggak sanggup. Kalau jadi gembala model begini udah anda saya. Orang-orang bangor, orang melawan. Tapi puji Tuhan, Daud dipakai Tuhan. Itulah pentingnya kita dipakai. Berubah. Di tentara yang hebat, ikut Daud. Ada anak, ada istri. 600, coba 600 kalau kawin semua berapa? 1.200.000. Kau punya yang satu?
1.800.000 ya. Kalau punya anak kedua, berapa Bu? Ayo jawab, pintar matematika saya. 2 juta? Sekian ya. Apa hari ya, Pak ya? Anak ketiga? Pak hari kan 3 ya? Tambah berapa ribu? Maka pikir Mas Saudara. Timbul masalah bagaimana caranya ini. Ya, aku dikejar-kejar terus. Dia udah punya pasukan memang. Tapi berapa kekuatannya ya kalau dilawan mungkin dengan pasukan Saul. Daud tidak mau lah terjadi pertumpahan darah secara seperti ini ya. Perang saudara dihindari oleh Daud. Nah, timbul ayat ini. Ya ulang ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada satu hari aku akan binasa, aku akan mati oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangan. Maksudnya gini, kalau kabur ke negeri asing kan menghadapi negeri di mana dia bersuaka sementara ya. Itu maksudnya, aman. Dia pikir nanti gua lama-lama juga mati oleh tangan Saul. Saya pelajari, oh ini ternyata fatal. Saya ulang, fatal. Buat siapa? Daud. Buat siapa? Apa fatalnya? Di sini pelajaran indah buat kita. Daud sudah kehilangan iman. Daud sudah kehilangan apa? Iman. Tadi dia percaya penuh. Ada kalimat di Mazmur, waktu aku takut, aku percaya. Sekarang benar-benar takut dia. Takut mengakibatkan hilang iman. Fatal sebenarnya ini. Dia lari bukan lari ke Tuhan lagi. Dia lari kepada Akis. Raja kota Gat. Ya, raja-raja kota Gat maksudnya apa? Kalau kita kayak wali kota begitu ya. Jadi ada raja-rajanya. Oke, wali kota begitu ya. Banyak raja. Salah satunya, aku lari ke Akis. Aku akan lari ke sana dengan pasukanku. Anak istriku. Aku akan aman. Saul tidak bisa mengejar aku lagi. Aku safe. Aku aman. Satu sisi pikiran mulai berubah. Dia takut mati. Dia takut apa? Mati. Wajar tapi ya. Satu sisi ya. Tapi sebenarnya dia sudah kehilangan iman. Sudah kehilangan apa? Iman. Dia tidak andalkan Tuhan pelindungnya. Kan ada nyanyian. Tuhan benteng. Tuhan pelindung. Ya. Disinilah. Aku latar belakang. Oh kenapa? Daud katakan. Aku akan lari ke sana ya, ke daerah Filistin. Ini namanya kan ayat 2. Lalu dia dengan pasukannya tadi ya, Pak jalan dengan 600 orang, ayat 2, bersama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Ya, kita mah bupati apa wali kota Bandung, ya wali kota Bogor gitu ya. Kan ini raja-raja kota Filistin itu banyak kotanya. Tiap-tiap pemerintahan ya. Jasib, Yaman. Ya, udah enak kayaknya. Lalu menetap pada Saul untuk apa sih? Pada pada Akis jadi tentara bayaran. Halo? Jadi apa? Lalu dia bilang, dia belas kasihan. Akis, aku mau jadi hambamu. Bayangin, aku mau jadi hambamu. Berilah aku tempat. Ada anak istriku. Ada pasukan. Tolong berikanlah. Minta belas kasihan siapa? Akis. Bukan minta belas kasihan lagi sama siapa? Kita kalau minta belas kasihan sama Tuhan. Apapun kita hadapi. Baik. Kamu ngabdi sama aku ya. Ya. Kalau ada musuh-musuhku, kau hajar ya. Kami siap. Dikasihlah namanya, di Gad itu ada satu tempat namanya Ziklag. Apa? Ziklag. Ya, anak istrinya di sono.
Daud satu tempat khusus ya dengan pasukan yang meratus perang akhirnya. Jadi sekarang Akis senang, wah aku punya pahlawan, aku pernah dengar. Oh begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud ini berlaksa-laksa banyak sekali. Aku sekarang punya, waduh, jenderal yang hebat yang mau mengabdi jadi bawahanku selama-lamanya. Wah, siapa yang nggak senang punya pahlawan begini ya nggak? Punya jenderal begini, perang selalu menang. Satu sisi, ya kita pelajari kebanggaan buat Akis. Satu sisi, tangisan sebenarnya buat rohani. Daud yang dia udah kehilangan iman. Halo, hati-hati, ini pelajaran bagus. Jangan sampai engkau dan saya kehilangan apa? Iman. Apapun melanda hari ini. Menyebabkan saudaraku kita pun hadapi luar biasa. Ya, kita akui itu. Bahkan dikatakan 12 tetapi Akis mempercayai Daud. Kepikirkan pula ia telah membuat diri benci di antara orang Israel ya 12, bangsanya ia akan menjadi hambaku. Sehari, setahun, 2 tahun. Lihat tangan saya. Bayangin. Iblis gambaran kan Kristen daging ya. Pengen menjajah kita selama-lamanya. Kita ibadah begini kayak dijajah ya. Nggak boleh ibadah kan? Ya kan? Apalagi nggak boleh ya. Iblis nggak akan pernah izinkan saudara ibadah. Kita minggu lalu kita belajar. Selama-lamanya dalam kekuasaanku. Kalau jadi punya pasukan kayak Daud itu enak, menang perang jarahan. Menang perang jarahan, kaya raya negerinya, tambah makmur. Daud pun merasa aku save. Berapa lama? Di situ dikatakan, walaupun masih endingnya panjang cerita, saya ini masih panjang ya. 1,4 atau 16 bulan. 1,4 tahun ya, 4. Jadi berapa bulan? 16 bulan. Kalau kata Alkitab. Di endingnya begitu. Ya. Padahal ini belum harus cerita saya, tapi udah dikatakan 16 bulan. 16 bulan dia tinggal di mana? Gad. Menjadi bawahan siapa? Akis. Ya, Akis senang selamanya. Daud pun pikir, aku save, gak berani sekarang. Si Saul ngejar aku capek dikejar, mau mati aku rasanya. Aku tenang, tapi sebenarnya saya ulang tadi, Daud kehilangan urapan. Daud kehilangan iman. Jangan kau bangga, senang, hidup tenang-tenang ya. Imanmu sudah hilang. Kita tidak berharap lagi sama Tuhan. Kita andalkan mungkin siapa saudara yang saudara andalkan. Ini pelajaran indah buat kita. Hati-hati. Buat saya, buat saudara. Jangan pernah kita andalkan dunia. Itu berbahaya sekali. Apalagi kita kehilangan iman. Daud rasanya nggak kehilangan iman. Nah ini yang paling bahaya. Kita tidak merasa apa? Kehilangan iman, santai-santai kayaknya. Sip, aku aman tinggal dengan Akis di Gad. Aku dapat tempat buat anak istriku di Ziklag. Wah, digaji aku jadi tentara bayaran. Tunggu, masih panjang. Daud sebenarnya sudah mendukakan hati Allah. Daud bikin duka citanya. Sudah diurapi, orang spesial. Buat saudara pun hati-hati. Engkau sudah spesial. Jangan seperti Daud. Bukan kita lebih hebat dari Daud. Nah, ini pelajaran besar. Kita melanda siapapun. Mungkin modelnya berbeda. Ya, tidak seperti Daud. Kita lanjut saja supaya waktu terkejar. Masih nyambung ceritanya. Baca lagi. Mari kita baca. Kita ke 1 Samuel 29. Ini masih nyambung. Ayat 1 sampai 11. Semua baca ya. Yang di rumah siap sudah. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai 11. Sama-sama kita baca lagi. Silakan. 2, 3. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Jeel. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis,
Berkatalah para panglima Sampai orang 11. Filistin itu, apa gunanya orang-orang Ibrani ini? Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membela sampai hari ini? Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat, dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh tuanku raja?" Lalu Akis menjawab Daud, "Aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita. Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yizreel." Iya, makasih. Dalam satu peristiwa, Daud kan sudah punya anaknya Akis ya, karena dibayar kan. Dan memang Daud pengen tinggal di Gad ya, dan dikasih tempat di Siklag. Pokoknya udah urusan Akis lah sama Daud. Mau perang ke Israel, menghadapi banyak bangsa. Kan saya bilang tadi, ada raja-raja kota siap bertempur perang akbar dengan pasukannya. Mungkin kalau kita gambar wali kota Bogor, wah dengan pasukannya, dari Bandung, dari Sukabumi. Jangan ini dari tiba-tiba dari Akis ya, dari Gad. Oh, kata raja-raja kota itu ya, ini Daud kok gimana? Marah aku. Siapanya? Raja-raja kota itu marah. Bilang begini, "Akis, kenapa ini dibawa? Ini bahaya." Dia ngomong. Akis bilang begini, "Daudnya orang yang baik, hebat. Kau udah dengar? Saul beribu-ribu mengalahkan musuh. Kalau Daud berlaksa, banyak berarti ya, hebat. Ini bahaya, kamu nggak baca. Nah, dia baik kok, dia selama tinggal dengan aku udah bulanan gini, udah 1 tahun lebih, udah bagus kok, bela kita." Kata siapa? Akis ya. Bela bagus buat datang. Marah yang nggak bisa. Ini bahaya. Nanti ini jadi musuh dalam selimut. Bisa nyerang kita, bisa mengkhianati kita. Itu pikiran raja-raja yang di kota itu ya, banyak raja kan. Mana ya? Akis sih sayang aku ya. Sama siapa? Daud. Memang membela. Sebab Daud kan perlindungan ya. Tapi yang lain nggak bisa. Nggak bisa, ini bahaya. Panggillah Daud oleh Akis dengan berat hati. "Daud, maaf ya. Aku sih sayang sama kamu. Aku suka sama kamu. Kamu bela aku. Tapi, nah, yang lain teman-temanku lah," begitu bahasa bebasnya, "gak setuju. Jadi begini ya Daud, kamu besok pagi dengan anak istri pas pulang ya." Aduh,
Kami bilang begini, Daud, saya salah apa? Kan saya selama ini bela. Maaf. Daud ke sini, ambil pelajaran apa? Rasa tenangnya tambah hilang. Rasa tenang tambah, tadi udah safe, aman. Aku aman-aman. Tinggal sama Akis. Aku di luar Tuhan pun tenang-tenang. Nggak kena COVID. Tenang-tenang. Dapur ngebul melulu. Gambaran begitu ya. Di luar Tuhan tenang. Di dalam Tuhan malah pusing-pusing. Kalau gambaran sekarang. Sinilah Daud. Gila. Saya yakin dia patah. Dia hopeless. Dia patah semangat. Kalau kita ke Israel lagi, oh sendiri Saul ya, sedang memang ditunggu balik lagi. Hajar sekarang kan Saul nggak bisa karena di lingkungan Filistin. Mau apa kita? Makanya perlindungan dari dunia mah hanya kecil. Yang diharapkan Daud selamanya tinggal dengan Akis. Digat aman, aku safe. Ternyata dia nggak aman. Dia turun banget. Udah turun iman 1, sekarang turun iman 2. Ada lagi nanti iman saja turun. Dipatah lagi. Kayak gini pelajaran luar biasa ya. Aduh. Sedih saya yakin. Ya, pasukanku. Besok pagi kita harus pergi dari sini. Kita ke Ziklag, bawa anak istri kita. Kita pulang lagi, nggak tahu gimana cara, saya nggak ngerti lah. Pokoknya pasti pikirannya kalut ya. Pulang ke negeri sendiri, maaf ya, seperti kita masih leher sama pisau, ke pisau. Saul nanti kan. Aduh, saya juga lagi bingung nih gimana pemecahnya. Aduh, bingung ya. Setelah beberapa saat rasa tenang, ternyata enggak. Sebab raja-raja pikir ini pasti berkhianat. Ya, di Daud akhirnya bangun pagi-pagi dengan ke-600 pasukannya dan anak istrinya. Jadi banyaklah jutaannya, 1 juta sekian. Dengan hati yang sangat pedih. Gua kira aman-aman. Selamanya udah tenang. Makanya dunia mah nggak ada yang tenang. Mau lari ke Amerika, sana juga susah. Lari ke Afrika, susah juga. Lari kemana tuh? Nggak ada yang aman. Apa yang kita anggap aman pun nggak aman. Apa kelanjutannya? Kita nggak masih lepas, saya potong-potong. Kalau sebenarnya bisa 5 jam nih potong, harus potong-potong. Coba kita ke pasal 30. Kita baca ayat 1 sampai 8 saja. Mari, dalam perjalanan ke Ziklag ya, mau bawa anak istri ya. Silakan baca, semua baca lagi. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8 saja. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?
Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ya, terima kasih. Lihat ending yang ketiga ini. Ada pepatah mengatakan, sudah jatuh, tertimpa tangga, dan kejepit pintu. Udah jatuh, ketimpa tangga, bahkan apa? Kejepit pintu. Aduh, data ini mati berat, don mati, sangat luar biasa. Udahlah mereka pulang kan. Oke, kita kembali. Yuk pasukanku yang 600 kita ke Siklak bawa anak istri kita. Mau ke jalan pagi-pagi. Apa kata firman Tuhan? Ketika mau sampai, waduh, ada apa? Asap membumbung. Waduh, semua udah hopeless, plus. Ngerti maksudnya ya? Yang saya bilang tadi, udah jatuh ketimpan tangga, kejepit pintu. Biasa, sangat menyedihkan. Kisah ini memang gak enak ya. Biasa yang dihadapi oleh Daud ini. Wah, nangis, untung cuma ditawan anak istrinya, anak-anaknya harta ditawan, dijarah, dibakar itu tempat hunian sementara yang di Ziklag yang dari Akis kan. Apa kata firman Tuhan? Mereka kepahitan, mereka pahit, nangis. Saya juga bisa alami, bisa bayangkan bagaimana kalau kita posisi seperti itu ya. Nangis, nggak keruan lah pokoknya. Udah dalam hopeless, dalam galau, dalam stres berat. Kalau dalam bahasa Inggris depresi ya, lebih daripada depresi kan depressed katanya. Lalu apa katanya? Mau ambil apa? Hah? Ambil apa? Ayo yang keras. Tuh, ayat ada berapa tuh? Pasukan Daud berapa orang? Hah? 601 batu 600 gimana kira-kira? Ayo. Waduh, penumpuk. Tambah koit ya. Bayangin. Daud dikatakan dalam keadaan apa? Sedih banget saya sudah Tuhan. Jika aku tinggalkan Tuhan, hatiku dapat tenang, selalu hidup dalam susah, penuh dengan air mata. Baru yang di rumah, dia suka nyanyi ini dulu. Dia bilang, Om, sinyal belum dapat, dia sedang ibadah di rumah. Dia nyanyikan lagu ini, dia kan udah balik sama Tuhan. Jika aku tinggalkan Tuhan, hatiku tak dapat tenang, hanya ditenang-tenangin aja. Sampai hidup dalam susah, penuh dengan air mata. Sekarang Daud rasakan itu. Dia rasakan. Tapi kita lihat puji Tuhan ada kalimat yang selanjutnya apa? Posisi Daud sudah semakin terpuruk. Don. Ya. Bagaimana sudah puji Tuhan apa sih? Tetapi Daud baca saudara. Tetapi Daud apa? Menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ya, tapi Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dalam firman lain, Tuhan, dia datang sama Tuhan. Dia kuatkan hatinya. Dia kuatkan iman percayanya. Di sini peran hati dan iman. Orang kuat itu dari hatinya. Saya ulang. Orang kuat itu dari apanya? Hatinya. Hati udah jiper, mau bertanding, jatuh dia. Kekuatan batin itu sangat perlu. Maka iman dan hati itu penting jadi satu. Kita harus menguatkan iman percaya kita. Iman yang harus di hati, iman bukan di sini. Iman bukan sekali di jiwa, di hati. Kalau dia minta ke Imam Abiatar, mari sini, effort.
Hebat itu saat itu untuk mencari hadirat Tuhan. Ya, memang alatnya saat itu begitu. Oke, sekarang alat itu apa? Iman kepada Yesus. Itu effort kita. Apa effort kita? Iman kepada itu. Kita pakai jubah apa? Jubah keimaman. Iman pada Yesus yang tertanam di hati Daud. Jadi iman harus tertanam sampai sekarang. Baru dia sadar sekarang. Dan pada masa dia sadar bahwa dia ingin jauh dari Tuhan, sudah tinggalkan Tuhan, sudah lepaskan iman. Ada apa? Dia bisa bantu. Bantu pun cuma 14, 1,6. Ya 16 bulan. 1 tahun 4 bulan ya. Jadi kembali kita pun, kalau mungkin rasa nyaman. Baru sebulannya. Ini baru sebulannya. Nyamannya. Kayak ibadah enak. Ada yang bilang begini, enak gak perpuluhan? Hah? Oh, enak gak kolek? Aduh, itu kecil. Enak gak ini? Aduh. Udah mulai kita turun. Sadarkah kita hari turun rohani kita? Saya gak tuduh saudara. Saya punya pertanyaan bersama. Jangan-jangan kita sudah lari ke Akis ya. Gereja gak tolong nih. Sama kemana nih? Bukan yang minta harap sama Tuhan, belas kasihan. Minta ke orang yang gak kenal Tuhan. Dicemooh kita. Tuh, makanya gue juga bilang apa? Dunia tidak bisa menolong. Biar dunia tahu. Masih nggak tahu gitu ya? Biar semua tahu ya. Dunia ini apa? Sungguh susah. Tak dapat menolong kita manusia. Biar semua tahu. Yesus saja kuasa. Tolong dan selamatkan kita. Semua, katakan amin. Taruh harap kita pada. Jadi kata akhir datang cari hadirat Allah. Coba tolong baca sama saudara. Ketika pasal 27, ada dia mencari hadirat Allah. Aku pergi ke Akis, aku masih tolong, aku masih lindungi. Bukan. Bawa Tuhan. Kau bawa Tuhan gak mungkin ke God, gak mungkin ke Akis. Kita minta tolong biasa-biasa ke manusia biasa ya. Tapi jangan jadi yang mendasar, yang pokok. Gak bawa nama Tuhan di situ. Dia udah kehilangan urapan, dia udah kehilangan iman, udah kehilangan segalanya. Maka kejadian Tuhan jangan sampai dengan kondisi hari-hari ini pun. Buat engkau kehilangan iman. Dia harus kita besarkan. Agar naik level iman kita. Besarkan masalah, kau akan ditindas terus. Besarkan Tuhan, terbalik nanti. Memang ada timingnya. Tuhan tunggu kesungguhan. Tuhan tunggu kapan kau mau mencari aku. Daud menguatkan iman. Dia menguatkan kepercayaan hatinya. Tuhan, bolehkah aku kejar mereka? Masuk dalam doa. Coba baca Ulangan 31 ayat 8. Tolong bacakan. Ulangan 31 ayat 8. Sama-sama. Margaret tolong. Ulangan 31 ayat 8. Ya. Lihat di Alkitab masing-masing. Ulangan 31 ayat 8. Ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah amin. Pegang lagi ini. Takut sudah kita pegang lagi. Ini bukan bicara perjalanan lama, perjalanan baru. Bicara sepanjang masa kita perlu penyertaan. Luar biasa. Ya sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depan. Izinkan dia berjalan di depan. Daud tidak lagi mengandalkan Tuhan di depan. Dia jalan sendiri dengan pasukannya. Makanya tidak ada pertolongan. Ya, dia tidak akan biarkan engkau. Daud dibiarkan. Karena Tuhan di belakang. Gak diajak. Ya. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Daud ditinggalkan. Karena Tuhan tidak di depan.
nggak percaya Tuhan lagi, malah bahaya. Jangan takut. Takut ini. Takut. Kenapa takut? Tuhan udah nggak ada. Apalagi? Jangan patah hati. Daud patah hati. Hopeless. Super powernya di kata depresi yang dalam. Ini pelajaran indah buat kita. Saya tidak bilang Daud lebih baik dari saya, tidak. Atau sebaliknya ya, kita lebih baik dari Daud. Pelajaran adalah ambil ini. Satu sikap. Kondisi akan luar biasa. Kata firman nanti tidak hanya bumi yang akan digoncang. Sekarang bumi ya digoncang ya. Baca Ibrani ini. Nanti langit. Saudara punya HP merek apa? Terbaik, termahal, gak bisa laku. Habis sinyal. Silakan sekarang punya yang bagus ya. Pakai manfaatin. Yang bagus-bagus makanya. Dan nanti percuma. Semua blank. Poek KB bahasa Inggrisnya. Gelap. Makanya pakai yang bagus. Manfaatkan yang bagus. Hidup kita manfaatkan buat Tuhan. Kita boleh beraktivitas, kita boleh studi, boleh. Pakai untuk kemuliaan. Yes. Hari ini kita agak keras ya. Takut-takut kita sudah kehilangan iman. Apalagi kehilangan urapan. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita dijajah musuh, dijajah iblis, dijajah keadaan, dijajah sikon. Hari ini menjadi pembekalan yang indah. Kita melaju ke selanjutnya. Coba baca Lukas 18 ayat 8. Itu melengkapi juga. Lukas 18 ayat 8. Sama-sama baca lagi. Lukas 18 ayat 8. Baca. 2, 3. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, 18 ayat 8, maaf. Ayat 8, bukan 18. 18 ayat 8. Ya, silakan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di Adakah ia mendapati apa? iman di bumi? Hai, halo. Tuhan tidak tanya berapa mobil Bu Decu? Berapa Bu? Berapa maskernya Bu Sophie? Bu Sophie banyak masker. Berapa hari berapa mebelnya? Ya, sepatunya mereknya. Menjumpai apa? Jadi memang kalau ke pelajaran dasar, saya pikir iman gitu-gitu aja. Oh enggak. Iman bisa hilang. Bisa mundur, bisa kurang. Bahkan ternyata iya hilang. Jadi kita tangan Yesus kedua kali. Melihat kita semua, adakah iman? Adakah masalah yang kita hadapi ini iman kita masih ada? Kita berdoa, kita tetap melayani Dia, kita tetap setia. Kita sakit. Kita ada tantangan masalah, kadang berlarut-larut. Dia lihat, masihkah engkau berharap padaku? Mengimani aku. Luar biasa Tuhan. Ya. Rindu. Sini saya senang pada pasal 30, 1 Samuel, Daud menguatkan kepercayaannya. Dalam bahasa lain itu, iman di hatinya kembali tumbuh. Ketika iman kembali tumbuh di hati saudara, kita berdoa, ampuni aku. Kalau aku telah kehilangan iman, kalau aku telah mengandalkan yang lain, bukan Tuhan. Kalau kita diberkati, pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Syukur, senang. Pakai buat kepujian nama Tuhan. Akan luar biasa di hadapan Dia. Mari kita sama-sama menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Menguatkan hati kita di dalam hidup ini. Sehingga kita kembali merangkak lagi. Level naik. Ini kita akan pelajari 10 tahun naik lagi. Dia salah besar. Untung aja nggak mati ya. Untung aja nggak mati di perantauan. Tuhan izinkan terjadi. Kalau sekarang mau terjadi masa ini baru di bumi loh. Saya bilang baru di bumi, digoncang. Ya, COVID kan menggoncang kita. Kita tidak bisa mengendalikannya. Gak bisa satupun. Tapi kita tahu, hanya satu pribadi yang mampu mengendalikan. Siapa? Tuhan. Tuhan kita punya Allah yang hidup. Sedang memperhatikan kita sampai detik ini. Adakah iman di hatimu? Adakah kau percaya padaku? Ini kejadian masih bagian kecil.
iman di Dia. Jangan lari. Jangan lari pada yang lain. Tuhan, kita tundukkan kepala. Musik silakan. Kita perlu kekuatan Dia. Kekuatan dari Dia. Kekuatan muncul ketika iman datang. Ketika urapannya datang. Ini itu suara yang melemahkan. Tapi kekuatan iman membangun kita. Kekuatan hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkan Tuhan. Kita berdiri. Setia menang berseru, berserah, berharap. Kekuatan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan dengan keadaan ini kita jauh. Dekati Dia dengan hatimu. Amin. Kita berseru, kita berharap. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kita pelajar, mahasiswa, atau kita telah lulus, atau kita ibu rumah tangga, atau bapak, atau siapa saja, kekuatan kita penuh pada Dia. Kembali lagi ke Dia, penuh pada Dia. Ajaib. Ibu In siap doa. Kau Tuhan, kuasa, pulih keadaan kita dalam nama-Nya. Turun hidupku tak akan goyah, tak akan tak akan goyah selama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami umat-Mu yang di gereja, yang di rumah kami masing-masing sudah mendengar bagaimana kekayaan firman-Mu yang disampaikan. Bagaimana Daud, Tuhan tentang kisah Daud yang mengalahkan Goliat demi nama Yesus. Kami sudah melihat kemenangan itu dan kami sudah dengar itu Tuhan. Bagaimana kami meresponinya. Kami umat-umat-Mu juga alami berbagai-bagai hal Tuhan saat ini. Kami alami mungkin Tuhan ada hal-hal yang kami saat ini gumuli dalam rumah tangga kami. Kami gumuli saat ini Tuhan usaha pekerjaan kami, masa depan kami, atau kami alami sakit, penyakit, ataupun apapun itu Tuhan. Oh Tuhan, kami melupakan banyak-banyak hal yang di belakang kami yang sudah Engkau tolong Tuhan. Kau sudah lalukan kami Tuhan, tetapi Tuhan kami berfokus kepada hal yang di depan kami. Kami tidak lagi berfokus akan kebenaran-Mu, kami tidak berfokus lagi akan kebesaran-Mu Tuhan. Seperti Daud yang melupakan Engkau, melupakan bagaimana meminta belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam apa yang ia hadapi, kesulitan yang dia hadapi Tuhan. Oh jangan sampai kami alami hal ini Tuhan di hadapan-Mu.
Kami bahaya Tuhan kalau kami merasa Tuhan, kami padahal sudah kehilangan iman, tetapi kami tidak merasakan, kami tidak memiliki iman lagi Tuhan. Ampuni Tuhan, beri lagi kepekaan itu di dalam kami. Ketika kami alami Tuhan hal-hal yang Engkau sudah izinkan itu terjadi Tuhan, kami berbalik kepada Engkau. Kami tidak lupa untuk menyerukan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun juga Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, Engkau boleh sampaikan kepada kami umat-Mu Tuhan. Bagaimana kami diingatkan kembali Tuhan. Meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu lebih dari apapun Tuhan yang kami hadapi. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan penolong buat kami ketika kami di dalam kesesakan, kami lari kepada Engkau. Juru selamat itu, penolong itu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan terus penuhkan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu masuk juga di dalam hadirat-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kembali kami mau berbalik lagi kepada setiap jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan yang sejati kami dapat di dalam Engkau. Dunia hanya sementara Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada satu di dalam dunia ini Tuhan yang kekal Tuhan, tetapi hanya Engkaulah yang menjadi kekekalan itu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan berbuah di dalam Engkau dan nikmati Engkau Tuhan seutuhnya di dalam kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang digumuli Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan juga menjadi bagiannya ya Bapak. Tuhan Yesus, acara selanjutnya Tuhan, dari Tuhan Yesus pertengahan ibadah ini sampai nanti selesainya, Engkau yang memimpin Tuhan, umat-Mu yang berkorban Tuhan, mengembalikan milik-Mu Tuhan, persembahan kedua atau korban lainnya Tuhan, Engkau yang ganti balaskan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami terima lagi Tuhan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penolong sejati dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus yang ada di rumah tetap terus diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tetap terus mengikuti ibadah dengan penuh kesungguhan, kita percaya hal yang Tuhan mau luar biasa kerjakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya tetap kuat di dalam Tuhan, bertahan dalam iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Kembali saat ini kita mau bawa persembahan, kita mau angkat pujian. Jangan takut dan gelisah. Haleluya. Bila badai melanda hidupku, berseru pada Yesus dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Jangan takut dan gelisah. Kita belajar pujian ini. Jangan takut dan gelisah bila badai melanda hidupku, berseru pada Yesus dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkan imanmu, sandarkan imanmu pada Yesus Tuhanmu. Terangilah langkahmu dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Jangan takut dan gelisah. Jangan takut dan gelisah bila badai melanda hidupmu, berseru pada Yesus dalam doamu,
imanmu, sandarkan imanmu pada Yesus Tuhanmu. Terangilah langkahmu dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Sandarkan imanmu, sandarkan imanmu pada Yesus Tuhanmu. Terangilah langkahmu dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Yesus ada keselamatan. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tetap terus bersandar pada Tuhan, bukan pengertian dan yang dunia tawarkan saat ini, tapi kebenaran firman Tuhan menjadi bagian. Kembali saat ini kita akan lihat untuk jadwal ibadah. Silahkan Bapak Ibu Saudara lihat di monitor di layar kaca saudara untuk jadwal ibadah sepekan, baik untuk ibadah hari Rabu yaitu jam 6. Nah, ini baru WL yang ditugaskan, yang lainnya dihubungi langsung nanti sama Bapak Gembala. Lalu hari Jumat ada 2 puasa jam 4 sore melalui via Zoom juga. Dan hari Sabtu ada 2 pelayan-pelayan Tuhan jam 6. Dan ini juga melalui via Zoom. Dan setelah itu ada latihan persiapan untuk WL, singer, dan pemain musik. Dan untuk hari Minggu, ibadah umum dan disertai dengan kita siapkan hati kita lewat perjamuan Tuhan dan kembali mengembalikan persepuluhan. Puji nama Tuhan. Dan untuk yang lain-lainnya juga akan dihubungi oleh Bapak Gembala melalui via WA atau yang lainnya. Puji nama Tuhan, kita tetap terus doakan untuk PPKM darurat yang berakhir hari ini sehingga kita bisa beribadah seperti biasa, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kita mau imani semua yang terbaik dari Tuhan tentunya. Dan Tuhan tetap terus mau melawat bangsa kita, Tuhan pulihkan, Tuhan cukupi segala kebutuhan umatnya, dan juga Tuhan mau melawat setiap umat-umat Tuhan yang sakit, bahkan yang menghadapi pergumulan saat ini, entah secara jasmani, lebih juga rohani. Tetap dihimbau umat Tuhan di tempat ini, semakin banyak berdoa, semakin tetap terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu hal yang benar-benar Tuhan kita katakan, kata bersyukur itu lebih baik dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin pengumuman sampai di sini, saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Peringatan buat kita lagi. Yesus bertanya kepada kita semua, adakah iman di bumi? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika datang, dia pasti datang. Jadi masalahnya ada pada kita. Untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Maka simpan iman itu di hati kita. Jika dia datang 2 kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu?
Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap pada. Saudaraku, sebelum kita akhir dengan doa berkat, karena ini sudah masuk akhir bulan, kita juga biasa yang baik kita pertahankan mendoakan yang bulan ini walaupun masih ada 6 hari, tapi sudah masuk bulan akhir, tanggal akhir, yang berulang tahun bulan ini, yang di sini, yang di rumah, saya tidak lihat saudara angkat tangan, kita di sini akan berdoa bersama jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami akhiri dengan doa berkat. Kami sehati berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun, tadi anak-anak, dan dia pemuda remaja, dan dia kaum bapak, kaum ibu, kami semua doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan kasih karuniamu, hikmatmu, pertolonganmu, lawatanmu, urapanmu, iman daripada Engkau. Itu harapan Tuhan daripada kami. Agar kami ketemu dengan Tuhan, kami siap. Dan kami tidak lari kepada siapapun, hanya lari kepada Tuhan saja. Sumber pertolongan kami. Kalau memang banyak godaan, maka kami lari kepada yang lain. Contoh Daud, dia rasa aman, padahal tidak aman. Dia seperti lari dari maut, dikejar maut. Lari pada Tuhan. Itu doa kami Bapak. Terima kasih, kami sudah berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau buat? Adakah iman? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan Allah akan orang-orang pilihannya orang pilihan yang sungguh-sungguh berharap, yang sungguh berharap, yang sungguh sekali katakan, yang sungguh berharap, yang sungguh berharap. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini pelajaran indah sepanjang masa Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan urapan. Jangan sampai kami kehilangan Engkau. Itu sangat fatal. Mungkin secara jasmani kami limpah. Daud rasakan itu 16. Oh Tuhan, bulan di sana. Ternyata terbatas. Harapannya selamanya. Makanya jangan tergantung pada akal pikiran. Bergantung kembali hari ini pelajarannya pada Tuhan saja. Apalagi dengan keadaan hari-hari ini pun. Banyak orang sudah mulai kacau. Ya, sedikit juga hamba-hambamu Tuhan. Dengan macam-macam alasan ini itu. Tapi yang pasti, lari dari maut, dikejar maut. Lari pada Yesus, selamat, dan seterusnya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas. Berkati, cukupi hari-hari mereka. PKM hari ini berakhir, kami doakan biar terus berakhir. Yang penting masyarakat ikut proaktif untuk mematuhi aturan yang ada. Kami imani janji Tuhan. Di kekuatan, kesehatan, kemenangan, ada umat-Mu yang sakit, jamah Tuhan. Yang lemah kuatkan. Hadapi cobaan ujian, beri kekuatan, kemampuan. Membela kami, yang perhatikan kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati aktivitas kami sepanjang hari besok dan seterusnya. Baik yang di dalam maupun di rumah. Tuhan, kami percayakan Engkau saja. Sumber pertolongan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, pulang Engkau dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan dari Yesus Kristus. Persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan. Kita semua serukan apa yang Engkau buat. Sampai jumpa. Tuhan berkati.